Halo guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari My Wife and I Dominate the Three Realms. Tapi sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah support channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Amrul. Katanya, lanjut Min, maaf cuma segini buat ngopi abis buka puasa. Wah, lumayan nih kopi serenceng buat nemenin Mimin konten sambil nunggu sahur. Thank you ya Amrul buat donasinya. Selanjutnya ada Acik. Katanya, lanjut Min yang ngebantai 3 dunia, soalnya seru banget. Iya dilanjut kok sampai mentok, tenang aja. Nih video ini ngebantai 3 dunia nih. Thank you ya Acik buat donasinya. Selanjutnya ada Endang. Katanya, mohon diperbanyak videonya Min. Semoga sukses ya Min. Mimin ingetin lagi ya, untuk sekarang Mimin ngerjain masih sendiri nih. Ngerekam sendiri, ngedit juga sendiri, belum ada yang bantuin. Kalau video lebih dari ini, agak berat buat Mimin. Tapi nanti kalau ada yang bantuin, bakal lebih banyak kok videonya, tenang aja. Thank you ya Endang buat donasinya. Selanjutnya, ada Ayam. Katanya, up. Iya tenang, di up terus kok tiap hari kok. Thank you ya Ayam buat donasinya. Selanjutnya, ada Hyudo Issei. Katanya, Min, ceritanya kurang menarik nih. Emang cerita yang sebelumnya mentok ya? Aduh, kalau yang bocah nolep, iya nih komiknya belum update lagi. Kalau My Wife masih lanjut kok, tenang aja. Thank you ya Hyudo Issei buat donasinya. Selanjutnya, ada Hyudo Issei lagi nih. Katanya, nih Min, kalau Mimin bingung alur cerita manhwa, eksklusif Dream kalau bisa bawain ya Min. Males gue baca sendiri. Terus di YouTube juga belum ada yang bahas nih Min. Siap, komiknya ditampung dulu ya kak. Thank you Hyudo Issei buat donasinya. Selanjutnya lagi ada Hyudo Issei lagi nih. Katanya, kalau Mimin bawain cerita yang aku request, makin sering dah gue sawer buat beli permen, hehe. Iya, nanti kalau misalnya emang manhwanya bagus, bakal Mimin bawain kok, tenang aja. Thank you ya Hyudo Issei buat donasinya. Selanjutnya ada 21. Katanya, buat beli permen. Thank you nih. Terus 21 juga ngasih lagi nih. Katanya, untuk beli permen juga nih. Ya, lumayan lah buat nemenin Mimin konten. Thank you ya 21 buat donasinya. Dan yang terakhir, ada Elvani. Katanya, sorry bang dikit. Gak apa-apa, 1000 aja Mimin bersyukur kok. Tenang aja, thank you Elvani buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau saweria, cuma 5%. Untuk link saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Lintian sedang membantai 6 sekte. Rose Mahati, siapa emangnya yang berani membunuh anggota lembah ribuan bungaku? Cepat beritahu kami, para tua bakat dari dinasti Sheng Feng itu berani bergerak. Bukankah itu berarti mereka nggak menganggap serius sekte ribuan bunga kami? Kali ini, mari bunuh mereka semua. Aku udah lama melihat mata busuk para pria tua di sana. Lintian memotong. Jangan khawatir semuanya, aku sangat puas dengan jawaban kalian. Membunuh 6 sekte hari ini emang pilihan yang tepat. Kalian sangat beruntung karena menjadi yang pertama. Wanita kultivator itu berkata, sombong sekali kau ingin menghancurkan 6 sekte. Mari kita lihat kemampuanmu. Cepat, bunuh dia dan jadikan pupuk bunga. Lalu mereka semua serentak menyerang Lintian. Lintian berkata, aku gak hebat dalam menindas yang lemah. Kalau dari kalian masih ada yang hidup setelah satu serangan, dewa ini akan mengampuni nyawanya. Kalau dilihat-lihat, ini cara ngomongnya mirip Ergozi, tapi bedanya Lintian OP. Hah, apa kau bercanda denganku? Lalu dalam sekejap, mereka semua gak bisa bergerak dan muncul serangan telapak tangan dari langit. Seorang berkata, lari sekuat tenaga. Aku gak bisa bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku gak bisa menghilangkannya. Bagaimana bisa? Masa sekuat dia muncul di dinasti Sheng Feng? Wanita kultivator itu berkata, Master, tolong lepaskan kami. Saya dan yang lainnya bersedia menjadi bawahan Anda. Lintian berkata, aku udah memberi kalian kesempatan. Kalau kalian berpikir bisa kabur, lakukan aja. Master, tolong lepaskan kami. Tapi Lintian tetap membiarkan mereka. Serangan Lintian menghasilkan ledakan yang besar.
Dan mereka semua langsung tewas di tempat. Aku membutuhkan 5 menit untuk menyelesaikannya. Seharusnya masih ada waktu kan? Kenapa nggak ke yang selanjutnya aja? Lalu Lintian langsung pergi ke daerah Qinghe. Kita berpindah ke tanah utara daerah Qinghe. Di tengah salju itu ada sebuah kendaraan kuda. Orang yang menunggangi kuda berkata, "Tua muda, di depan terdapat istana tahu hitam dan putih." Tua muda itu berkata, "Tunggu, Paman Kun. Aku dengar jika para kultivator di sana sangat merepotkan. Oh, mencari seorang gadis cantik agar tuan muda bisa memilikinya." Tiba-tiba kuda itu berhenti. "Paman Kun, apa yang terjadi?" Yang mengendarai kuda berkata, "Orang itu, dialah yang menghalangi jalan tuan muda. Hei, pergilah dari sini." Tapi Lintian mengabaikan mereka. Orang yang di dalam berkata, "Hei, apa kau gak punya mata? Pergi dari sini. Apa kau tahu siapa aku? Siapa kau emangnya?" Tua muda adalah murid dalam generasi baru yang lulus ujian dan terpilih di istana tahu hitam dan putih. "Aku ingin meninggalkan dunia biasa, menjadi top." Lintian membalas, "Aku takut mimpimu itu gak akan pernah terwujud." "Hei, kau pikir kau siapa? Beraninya berbicara seperti itu? Asal kau tahu ya, pamanku adalah Master Profound dari istana tahu hitam dan putih. Berani menyinggung tua muda ini, percaya atau enggak, kau akan dihancurkan. Kau gak mengerti siapa yang lebih kuat. Seorang mortal gak akan bisa mengubah takdir mereka." Lintian membalas, "Tapi sebentar lagi istana tahu hitam dan putih akan menghilang. Begitu juga dengan pamanmu. Hubungan keluarga apa lagi yang kau punya?" Lalu Lintian langsung teleport. Di dalam istana tahu hitam dan putih ada banyak sekali orang yang berkumpul. Seseorang berkata, "Nama istana tahu hitam dan putihku sudah menyebar ke berbagai tempat. Banyak orang yang telah datang kemari. Kebanyakan dari mereka adalah bibit bagus. Sekarang tempatku udah stabil." Lalu tiba-tiba ada petir besar muncul. Mereka semua kaget. Seorang berkata, "Lihat, ada orang di atas langit." Seorang lagi berkata, "Siapa dia? Auranya sangat mengancam." Seorang lagi berkata, "Ini adalah wilayah istana tahu hitam dan putih. Meskipun dia sangat kuat, tetap aja pilihannya datang kemari akan berakhir dalam kematian." Lalu Master Istana berkata, "Keberanianmu untuk menyebabkan masalah di istana tahu hitam dan putih adalah tabu besar." Ini Master Istana. Ini adalah suara Master Istana. Bajingan gila. Master Istana adalah yang terkuat di dinasti Shenfeng, puncak alam Divine Fire. Dia adalah sebuah kehadiran yang setengah langkah menuju malapetaka ilahi. Lalu ada pintu portal muncul. Beberapa orang keluar dari sana. Semua orang serempak berkata, "Memberi hormat kepada Master Istana." Master Istana langsung datang kemari. Bahkan para tetua yang lainnya juga ikut. Orang yang tadi berkata, "Pria muda bodoh di sana benar-benar tamat." Master Istana itu berkata, "Bagaimana bisa kau tahu caranya menerobos masuk istana tahu hitam dan putih? Kau di sini hanya memperburuk reputasi istana tauku." Lintian membalas, "Istana tahu hitam dan putih ini akan menghilang. Apa gunanya reputasi? Dasar lancang. Keberanianmu cukup besar, bocah. Matilah kau." Lalu Master Istana itu mulai menyerang Lintian. Lalu Lintian menggunakan skill yang tadi dengan telapak tangan. Astaga, gerakan apa itu? Lintian berkata, "Gerakan ini dipanggil tamparan untuk beberapa wajah." Lintian berhasil menahan serangannya. Kekuatan ini gak mungkin ada di dunia manusia. Lalu serangan Lintian menghasilkan ledakan yang sangat besar, dan mereka semua langsung mati seketika. Beberapa saat yang lalu, orang yang mengendarai kuda berkata, "Tua muda, kita telah sampai di istana tahu hitam dan putih." Tua muda itu berkata, "Orang yang barusan pasti hanya membual. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan memaksanya meminum air suciku." Saat mereka lihat ke atas, "Paman Kun, cepat lihat. Apa itu?" Di situ terlihat hasil akhir dari serangan Lintian. Selesai. Sejak menikah, sifatku jadi melembut, udah mengganggu kehidupan istriku. Tapi mereka malah mati tanpa rasa sakit. Ya udah, tersisa 4 sekte lagi. Mari hancurkan semuanya. Cloning penghancuran diri kali 4. Lintian membuat 4 klon dirinya sendiri. Yang asli berkata, "Pilih 1 sekte dan hancurkan mereka. Jangan sisakan apapun." Baik, ya udah, pergi sana. 4 klon itu pun langsung berpencar. Dan di 4 sekte itu, klon Lintian menghancurkan dan meledakkan semuanya. Oke, misi selesai. 6 sekte bermasalah udah selesai. Waktunya pergi ke kota batu hitam untuk belanja, lalu pulang ke rumah. Kira-kira apa ya yang akan diberikan istriku pada suami yang penuh kerja keras ini? Lintian pun mulai berimajinasi. "Suamiku, paha ayam ini terlalu menyebalkan. Bantu aku menangkapnya. Suamiku, aku kesulitan mendapatkan pakaian ini. Aku juga mempelajari teknik rahasia. Kemari dan cobalah." Gaya apa ini? Sangat memalukan. Lalu Lintian langsung pergi. Semakin cepat berbelanja, semakin cepat aku akan pulang ke rumah. Lalu kita berpindah kembali ke istana.
Si He berkata, dasar, suamiku pergi gak terlalu lama, tapi aku tetap marah kepadanya. Membutuhkan beberapa hari untuk kembali dari kota batu hitam. Dan saat itu, aku gak bisa lagi tidur di atasnya. Aku gak punya kekuatan untuk menangani masalah pemerintahan ini. Lalu Tianho datang. Lapor! Ahli rahasia ribuan mil datang untuk melapor. Kenapa kau panik? Katakan. Tianho berkata, Yang mulia, sesuatu yang besar telah terjadi. Si He berkata, kau udah mengikutiku sampai kematian. Jadi apa yang perlu kau takutkan? 6 apa? Aku juga punya 777. Katakan dengan benar. Lalu Tianho membuka kertasnya. Dia menjelaskan, 6 sekte besar semuanya hancur dalam satu hari. Mereka menyebabkan perubahan dunia. Hah? Apa katamu? 6 sekte besar? Bagaimana bisa? Tianho melanjutkan, para mata-mata telah dikirim untuk menyelidiki masalah ini, tapi nggak ada satupun petunjuk. Mereka yang bisa melakukannya pasti hanya seorang immortal. Hah? Immortal? Immortal sejati? Ya udah, kau pergilah. Baik Kaisar, membangkitkan kesadaran spiritualnya. Meskipun ini hebat, tapi ini gak ada bandingannya dengan immortal sejati. Siapa dia? Apa tujuannya menghancurkan 6 sekte? Apakah untuk membuat kekacauan di dinasti Shen Feng? Aduh, bagaimana ini? Gak ada seorang pun di dunia ini yang mencapai alam immortal sejati. Tetapi dia bisa menghancurkan seluruh negara dengan satu gerakan. Jika dia ingin melukai dinasti Shen Fengku, aku dan suamiku harus pergi ke dunia bawah bersama-sama. Jika bereinkarnasi, aku nggak tahu berapa banyak kehidupan yang harus dijalani agar dapat bertemu dengan suamiku lagi. Aku nggak ingin berpisah dengan suamiku. Apa yang harus aku lakukan? Lin Tian nggak pernah berpikir kalau menghancurkan 6 sekte agar mereka nggak mengganggu kota Fengqing lagi, malah membuat istrinya ketakutan. Lin Tian pun turun dari pohon. Dalam hatinya, setelah membeli kayu ebony, sebentar lagi aku akan pulang. Aku benar-benar gak ingin meninggalkan istriku terlalu lama. Lalu tiba-tiba muncul ledakan di belakang. Oh, bocah alam profound. Dan ada 6 orang. Jika ikut campur dengan mereka, waktu dewa ini malah akan tertunda. Lebih baik engkau menyebabkan masalah, sehingga aku bisa cepat-cepat bertemu istriku. Lalu ada seseorang yang sedang berlari. Ternyata dia adalah seorang wanita, dan dia dalam keadaan terluka. Wanita itu memegang sebuah suling. Lin Tian notice wanita itu menggunakan sulingnya untuk menyerang sekelompok orang. Tapi seseorang di kelompok itu berhasil menahannya. Dia berkata, kau udah gak bisa lari lagi. Mundurlah dengan patuh dan ikuti kami. Bagaimana jika kita memasukkannya ke dalam kandang dan membawanya pergi? Penampilan wujud manusiamu menjadi sia-sia dengan semua luka di tubuhmu. Enyahlah, aku gak akan menyerah. Dalam hati Lin Tian, suling giok itu adalah hadiah yang kuberikan pada saudara ketujuh sebelum meninggalkan Nanzhou 10.000 tahun yang lalu. Suling giok hijau. Apakah dia keturunan keluarga Lin? Lalu kita berpindah ke 10.000 tahun yang lalu. Beberapa orang sedang berdoa karena kematian anggota keluarga mereka. Tapi tiba-tiba anggota keluarga yang mati itu bangun. Dalam hati Lin Tian, aku datang dari bumi, mengambil tubuh putra ketiga keluarga Lin yang baru aja mati. Para keluarganya tampak kaget. Tiba-tiba mempunyai keluarga yang gak ku kenal di dunia ini membuatku sangat gak nyaman. Agar bisa menghilangkan perasaan aneh ini, aku lari dari rumah dan mencari Tao Immortal. Lin Tian pun mulai perjalanan jauh. Di perjalanan, dia menemukan harta karun. Mengandalkan harta karun Supreme, permata primordial, gak butuh waktu lama. Alam Lin Tian naik dengan cepat. Aku hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk memasuki alam keabadian dan menjadi orang nomor 1 di Nanzhou. Lalu dalam 100 tahun, aku menerobos alam immortal dan naik ke dunia atas. Sebelum naik, aku kembali ke keluarga Lin, meletakkan dupa di makam orang tuaku, dan meninggalkan artefak immortal untuk keluarga Linku. Ini bisa menjamin keberuntungan besar untuk keluarga Lin selama ribuan tahun. Dan harta karun ilahi yang kelima, suling giok hijau, kuhadiahkan kepada saudara ketujuhku yang mempunyai hubungan paling baik denganku. Karena aku bertemu dengan keturunan keluarga Lin, aku harus menyelamatkannya. Salah satu penjahat itu berkata, bunuh dia. Dengan ini gak akan ada lagi keluarga Lin. Orang di kelompoknya berkata, kakak, kita menghabiskan banyak sumber daya untuk mencapai titik ini. Gimana kalau kita memanfaatkan si cantik ini, lalu mengambil kepalanya untuk mendapatkan hadiah? Saat mereka melihat wanita itu, idemu hebat juga. Dalam hati wanita itu, apakah aku akan mati hari ini? Keluarga Lin yang telah menguasai seluruh Nanzhou selama 10.000 tahun akan menghilang begitu aja. Aku gak mau. Oke, kalau gitu, siapa yang duluan? Tentu saja, kakaklah duluan. Aku harus berterima kasih kepada kakak karena telah membantuku membujuk Tuan Holy. Lin Tian berkata, 6 tikus kecil beraninya menyentuh keluarga Lin. Matilah. Hei,
Siapa itu? Seorang berkata, aku pikir ada bala bantuan, tapi ternyata hanya orang biasa. Seorang lagi berkata, hei, apa kau ingin jadi pahlawan dan mencoba menyelamatkan gadis itu? Kau harus menilai kekuatanmu dulu. Kau udah menyinggung 6 master alam profound. Akibatnya akan besar. Seorang berkata, kenapa kau berbicara dengan orang gila itu? Karena dia ingin menjadi pahlawan, biarkan dia melakukannya. Lalu, kita bisa melepaskan mereka ke dunia bawah dan bersama-sama menjadi hantu. Wanita itu berkata, berhenti. Yang ingin kalian bunuh adalah aku. Jangan membunuh orang yang gak bersalah. Aku akan tetap melakukannya. Pergilah kau ke neraka. Bencilah dirimu sendiri karena menjadi orang biasa yang gak bisa apa-apa. Tapi wanita itu langsung datang membantu dan menahannya dengan sulingnya. Kau ingin menghentikanku? Dasar bodoh. Selama aku masih bernafas, aku gak akan membiarkanmu menyakiti orang-orang yang gak bersalah. Pergilah kau. Tua muda, Lin Yun menghargai kebaikanmu. Larilah, jangan sia-siakan nyawamu. Hei, Lin Yun, kau sendiri dalam bahaya. Apa kau masih mencoba menyelamatkannya? Kalau gitu, gimana kalau aku membantumu? Bukankah akan lebih hebat jika kalian menjadi pasangan hantu di dunia bawah? Lintia menepuk pundak Lin Yun dan berkata, mundurlah. Karena kalian sangat ingin mati, aku nggak akan memberikan waktu untuk mengatakan kata-kata terakhir. Mati kalian. Lintian hanya menjentikan jarinya dan mereka semua langsung mati seketika. Astaga, ini Lin Yun berlutut dan berkata, terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Lin Yun gak akan pernah melupakannya. Aku yang bertanya sesuatu padamu. Silakan bertanya senior. Lin Yun tahu segalanya. Apa hubunganmu dengan Lin Cue? Dalam hati Lin Yun, Lin Cue, kenapa dia bertanya tentang leluhurku? Lin Yun menjawab, Lin Cue adalah leluhur Lin Yun dari 10.000 tahun yang lalu. Harta karun ilahi peringkat 5, suling giok hijau, adalah warisan darinya. Dalam hati Lin Yun, apakah dia mengenal leluhur Lin Cue? Enggak, itu mustahil. Leluhur Lin Cue hidup 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia mengenalnya? Dalam hati Lintian, ya emang sih, dia memiliki esensi darah saudara ketujuh dalam tubuhnya, meskipun sudah sangat lemah. Lalu Lintian menyembuhkan Lin Yun. Lintian melanjutkan, mereka semua mengatakan kalau mereka ingin membunuhmu dan keluarga Lin menghilang. Apa yang terjadi? Dalam hati Lintian, dengan artefak immortal lonceng Tai Huang, seharusnya mereka mendapatkan keberuntungan yang tidak bisa dirusak, bahkan oleh seorang immortal sekalipun. Tapi masalahnya, nggak ada immortal di seluruh daerah selatan. Bagaimana mungkin? Lin Yun berkata, seluruh keluarga Lin hanya tersisa aku seorang. Lintian tambah kaget. Ayah mati, ibuku juga mati, kakek, paman, bibi, mereka semua dibunuh oleh orang-orang dari tanah suci Ling Xuan. Hah? Semuanya mati? Karena Lintian marah, Lintian mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Sampai-sampai Lin Yun ketakutan. Lin Yun hampir jatuh, tapi ditangkap oleh Lintian. Apa kau baik-baik aja? Terima kasih senior. Lintian bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Lin? Lin Yun menjelaskan, ini terjadi sekitar 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu, Lin Hong, putra tertua dari patriark saat itu, menikah dengan Lin Ruyue, seorang wanita dari 3 tanah suci Nanzhou. Saat itu, keluarga Lin masih menjadi keluarga bangsawan terbesar di Nanzhou, dan mereka menjadi pusat dari berbagai kekuatan. Tetapi, Lin Hong tewas saat menjalankan misinya dalam pertempuran. Lin Ruyue yang sedang sedih mengarahkan kebenciannya pada keluarga Lin. Keluarga asingmu yang membunuh suamiku. Kau sudah mendaki mencapai puncak di Nanzhou. Kenapa kau melakukan ini? Kalian semua adalah pembunuh yang membunuh suamiku. Sambil menampar, orang tua itu berkata, dasar lancang. Udah banyak anak dari keluarga Linku yang berkorban untuk keluarga mereka. Beraninya kau, wanita dari generasi ini, menyalahkan leluhur dari keluarga Lin. Ibu, kau gak hanya menyakiti ayah, tapi kau bahkan menyakiti ibu. Aku sangat membencimu. Dasar lancang, seret mereka keluar. Kalian semua orang jahat. Aku benci kalian. Setelah itu, Lin Ruyue mengetahui bahwa keluarga Lin memiliki artefak immortal. Dia juga menyadari bahwa kekuasaan keluarga Lin berkaitan dengan artefak itu. Sebagai putri tanah suci Ling Xuan, dia ingin membalaskan dendam kepada keluarga Lin. Dia bersekongkol dengan tuan dari tanah suci Ling Xuan dan membuat rencana selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia menggunakan putranya Lin Yi untuk merebut lonceng Tai Huang. Tapi lonceng Tai Huang hanya mengakui darah keluarga Lin. Dan untuk mencegah artefak ini jatuh kembali ke tangan keluarga Lin, tanah suci Ling Xuan mulai memusnahkan seluruh darah keturunan keluarga Lin. Rencana tanah suci Ling Xuan berjalan lancar, dan gak ada seorang pun di seluruh wilayah selatan yang berani membantu keluarga Lin. Dan sampai akhir, hanya cabang keluarga kami yang tersisa. Kami bersembunyi selama ratusan tahun itu. Kami pikir bahwa suatu hari kami bisa memiliki tempat tinggal. Tapi 3 tahun lalu, orang-orang dari tanah suci Ling Xuan masih memburu keluarga Lin kami. Di sini Ling Yun masih bersama kedua orang tuanya. Ayahnya berkata,
Lin Yun, tinggalkan kami dan pergilah dari sini. Enggak, aku nggak akan pergi. Aku akan tetap bersama kalian. Ayahnya berkata, kau adalah satu-satunya keturunan terakhir dari keluarga Lin. Apapun yang terjadi, kau harus bertahan. Bertahan dan balaskan dendam untuk ayah dan ibumu. Untuk keluarga Lin. Lalu Lin Yun pun pergi meninggalkan mereka. Lin Tian berkata, dalam perang, yang lemah dimangsa oleh yang kuat. Balas dendam harus dilakukan. Siapapun yang kuat akan dihormati. Karena tanah suci Ling Xuan menghancurkan keluarga Lin, maka biarkan dewa ini menghancurkan mereka. Lin Yun bertanya, senior, kau dari keluarga Lin kami? Sebelumnya iya. Tiba-tiba wajah Lin Yun memerah. Lin Tian bertanya, ada apa denganmu? Dalam hati Lin Yun, aku sangat malu. Aku pikir senior terpesona denganku dan ingin menyelamatkanku. Aku berpikir untuk membayarnya dengan tubuhku. Tapi sekarang Lin Tian memegang dahinya Lin Yun. Kenapa darahmu tiba-tiba panas dan nafasmu nggak beraturan? Nggak apa-apa. Bisakah aku bertanya pada senior, apa kedudukanmu dalam keluarga Lin? Lin Tian menjawab, kedudukan nggak penting lagi. Ikut aku ke tanah suci Ling Xuan untuk membalaskan dendam keluarga Lin. Senior, jangan. Tanah suci Ling Xuan adalah tanah suci terbesar di Nanzhou. Ada banyak ahli di sana. Jika senior pergi ke sana, kita akan menjadi kupu-kupu yang terbakar api. Terlebih lagi, mereka mempunyai artefak immortal lonceng Tai Huang. Lin Tian membalas, kalau gitu, akan kutunjukkan cara memusnahkan sesuatu dengan satu jentikan jari. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!